Uh, memang mengenai SK sih itu gampang aja. Kalau memang ada yang mau ditambah, gampang nanti kita rubah ya. Jadi kemarin saya kebetulan berkomunikasi dengan Eporus Emeritus WTP Soeharmata, anggota DPD RI sekarang, meminta beliau salah satu sebagai advisory board. Dan beliau bersedia dan mengatakan kalau bisa tolong dimasukkan salah satu, ada disebut namanya dari Universitas Nomensen. Nah kalau memang itu nanti kita masukkan nggak apa-apa, kita rubah lagi. Tapi intinya sih itulah SK yang sudah kita bentuk. Nah memang itu baru secara global. Mengenai job description nanti saya nggak tentu pasti sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Nah, yang harapan kita sih dari APV, harapan utamanya adalah bagaimana berbagai ilmu ini nanti hasil penelitian Bapak Ibu para ilmuwan ini bisa kita terapkan membangun kawasan Danau Toba. Ya, barangkali dari membaca berita, dari melihat, dari berkunjung sudah mengetahui bagaimana kondisi sekeliling. Ya, itulah yang ingin kita coba rubah. Karena apa? Salah satu wilayah yang miskin itu ternyata ada di Sumatera Utara, yaitu di Danau Toba itu, Danau Toba sekelilingnya. Bahkan Kabupaten Samosir itu tingkat kemiskinan itu di atas 2 digit, maksud saya 2 digit, 12,58% kalau nggak salah. Ya, nah tentu ini kan pengaruh dari hasil atau pendapatan masyarakat setempat. Di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan seluruh dunia mengatakan bahwa Danau Toba itu adalah kepingan surga gitu. Tapi ternyata masyarakatnya belum menikmati atau belum merasa di surga. Nah ini barangkali menjadi kewajiban kita bersama sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Saya itu berpikir begini, karena di Toba Research Center ini banyak para ilmuwan, barangkali nanti bisa diatur kali ya, seperti webinar, bagaimana misalnya mengajari orang di sekeliling Danau Toba itu, misalnya cara berpakaiannya, misalnya cara bicaranya, cara melayani kalau ada turis ya, cara mengemas bagaimana jual beli misalnya seperti itu. Jadi kita bikin webinar, teman-teman dari masyarakat semua dari kawasan Danau Toba kita ikutkan, kita kasih ilmu-ilmu praktis dulu supaya mungkin secara perlahan kita bisa mengedukasi masyarakat di sana. Biar bagaimanapun menurut saya. Nah, kalau saya kebetulan dapat rajin melihat perkembangan COVID ini di Jakarta itu naik terus sih. Jumlah penderitanya naik terus. Nah, jadi saya khawatir nih jangan-jangan memang new normal ini akan berlaku terus sehingga pertemuan offline itu akan terbatas. Yang sering itu akan pertemuan online. Nah, tentu kita tidak menyerah karena keadaan seperti ini. Salah satunya saya lihat di daerah-daerah lain, kebetulan saya pernah ikut, saya udah pernah cerita di Lampung. Mereka mengedukasi masyarakat di situ bagaimana cara membuat atau pertanian modern supaya degradasi tanahnya pulih kembali, kemudian mendatangkan turis agrowisatanya, dan itu berjalan, itu melalui webinar, gitu ya. Saya bermimpi itu kita bisa dilakukan oleh Toba Research Center nantinya. Tentunya ini terpulang kepada kita semua, nanti akan dikoordinir oleh Bapak Arjon Turnip. Barangkali itu aja harapan kita dari Agrowisata Porak Warna. Kalau kami di Agrowisata Porak Warna akan fokus nanti melaksanakan tugas-tugas kayak sosial bisnis lah, ya, akan fokus melakukan sosial bisnis di sana. Saat ini beberapa persiapan masih dalam pengerjaan. Mudah-mudahan Januari tahun depan kita sudah bisa memulai ke lapangan untuk melakukan penanaman maupun pembibitan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih.
selamat berdiskusi untuk mendapatkan hasil terbaik. Mulyate, saya kembalikan ke Bang Arjo. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Direktur untuk juga tadi kesempatan untuk kemungkinan perubahan SK. Nah, untuk itu di sini saya coba tampilkan dulu SK yang ya kita anggaplah dulu ini draft SK. Ini adalah PT Agrowisata Purwakarta. Ini alamatnya ada di Jalan Ramli, Jakarta Selatan. Emailnya ada di sini. Ini surat keputusan dari Direktur Utama PT Agrowisata Purwakarta nomor sekian-sekian tentang struktur organisasi dan pengurus Toba Research Center. Menimbang PT Agrowisata Purwakarta memandang perlu untuk melibatkan ilmuwan untuk menyelamatkan kawasan Danau Toba dengan gerakan 1000 porlak dan juta pohon serta agrowisata. Bahwa untuk kelancaran penelitian tersebut perlu ditetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Toba Research Center. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Memutuskan menetapkan 1, 2, dan 3. Ya, ini dari di Jakarta 19 Agustus 2020 oleh Direktur Utama Bapak Benget Irfan Sumarmata. Untuk lampiran advisory board-nya, nah ini mungkin nanti ada tambahan. Salah satu adalah Rektor Universitas Prima yang belum masuk, Pak Direktur. Nanti mungkin juga Rektor UHN jika memang bersedia beliau. Yaitu untuk saat ini yang sudah terdaftar Profesor Dr. Kuala Sumarmata dari Universitas Pajajaran, Bandung, Profesor Dr. Bernatal Saragi, Universitas Mula Warman dari Kalimantan, Pendeta WTP Sumarmata, anggota DPD RI, Profesor Dr. Robert Cibarani MS dari Universitas Sumatera Utara, Endra Julianto PhD dari Institut Teologi Bandung, Benget Irfan Sumarmata dari PT Agrowisata Purwakarta. Untuk manajemen tim, direkturnya Arjon Turnip PhD dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, sekretaris ini sepertinya ada kesalahan nih, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia harusnya. Ini ada miss ini Pak Direktur. Sekretaris 1 Alin Agrini Ginting dari Universitas Negeri Medan. Sekretaris 2 Mei Fernando Nenggolan dari Universitas Pajajaran. Bendahara Dr. Erni Murniati Semalango, Universitas Kristen Indonesia. Untuk IT Manager Terlin Firdaus Turnip, PT Agrowisata Purwakarta. IT Staff-nya George Michael Tampubolon, Institut Teknologi Nasional. Untuk IT Staff, Wendy Minaldo Saragi, Universitas Sanggabuana dari Bandung. Untuk Engineering Science, ketuanya Dr. Polta Siombing dari Universitas Sumatera Utara. Wakil Darius Manalu, Eskom Mkom, Universitas Metodis Indonesia. Ini kalau nggak salah ini juga udah doktor ini Pak Poltak ya. Mohon izin ini tadi ini kalau nggak salah Pak Darwin udah doktor. Sekretaris kandidat. Oh masih kandidat ya? Oh, belum. Kandidat. Ya. Mardi Turnip Eskom dari Universitas Prima Indonesia. Agriculture and Agrotourism. Ketuanya Dr. Rosa Tampubolon, Universitas Katolik Santo Thomas. Wakil Dewi Restusi Hombing, SSI MSI Universitas Katolik Santo Thomas. Sekretaris Koni Simbolon, STP MSI Universitas Katolik Santo Thomas. Life Science, ketuanya Dr. Tumiur Gultom, Universitas Negeri Medan. Wakil Melpa Silitonga, MS, Dr. Melpa Silitonga, MS, Universitas Negeri Medan. Sekretaris Dr. Lisnawati Simatupang, MSc, Universitas Negeri Medan. Social Science and Humanities, ketuanya Dr. Tiromsi Sitanggang, Universitas Sari Mutiara. Wakil Ida Mariani Pasaribu, MA, Universitas Sari Mutiara. Sekretaris Muhammad Rashid Ridho, Eshum Mhum, Universitas Sari Mutiara. Oh ini juga kayaknya ini udah diedit, kayaknya bukan Sari Mutiara ini kalau nggak salah. Mohon izin ya, kemarin udah diedit tapi kayaknya sih pakai versi yang lama jadinya ini. Ketua untuk Art and Design, ketuanya Dr. Daulat Saragi, Universitas Negeri Medan. Wakil Sri Ninta Tarigan SS,
M. Hum, Universitas Prima Indonesia. Sekretaris Dr. Surya Masniari Huta Galung, MPD, Universitas Negeri Medan. Natural Science, ketuanya Dr. Juni Astel Raja Guguk, Universitas Negeri Medan. Wakil Dr. Tutiarti Naibaho, MPD, Universitas HKBP Nomensen. Sekretaris Wandri Lumban Raja, SSI, MSc, Stikes Senior Medan. Health and Medical Science, ketuanya Dr. Ermi Girsang, SKM, MKes, Universitas Prima Indonesia. Wakil Dr. Sri Lestari Ramadhani Nasution, MKM, Universitas Prima Indonesia. Sekretaris Dr. Sri Wahyuni Nasution, MKT, Universitas Prima Indonesia. Nah, ini kurang lebih ini mungkin struktur organisasi secara keseluruhan untuk bagian besarnya. Barangkali yang hadir di sini yang ada koreksi sekalian mohon dituliskan di chat bidang apa yang salah ketik atau mungkin salah afiliasi supaya nanti sekaligus direvisi untuk penambahan advisory board kita. Ya, demikian disampaikan kepada forum draft SK yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat oleh PT Agrowisata Porlakparna. Terima kasih, mohon masukannya. Mungkin khusus untuk mempersingkat waktu terkait dengan SK, barangkali jika ada yang kurang dari SK yang sudah ada ini, mohon nanti dimasukkan di kolom chat untuk kita revisi segera. Saya kira demikian. Apa kita bisa lanjut ke agenda berikutnya? Ya, dilanjut Pak. Oke, dilanjut ya. Nah, untuk berikutnya, Ferlin Firdaus sudah ada di sana. Ferlin? Sudah. Ya, silakan demokan dulu website kita dan mulai dari registrasi sama penambahan bidang dan topik di dalam aplikasi. Silakan. Arjun. Oke. Ya, silakan Prof. Itu chatnya enggak bisa masuk itu, siapa tahu teman-teman kita bisa masuk karena chat disable saya lihat di saya. Itu bisa dibuka ya. Oh iya, sorry. Oke, silakan Ferlin, silakan nanti saya perbaiki dulu ini. Ya. Ini. Oke. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Direktur PP, Direktur Tobar State Center. Nah, juga Bapak Ibu anggota Tobar State Center. Di sini sudah ada website Tobar State Center. Dimulai dari pertama kita dari beranda dulu ya, dari beranda. Sebentar. Mohon maaf ya kalau seperti ini adalah koneksinya. Nah, lalu kita register. Nah, ini register kita sebagai advisor. Jadi kita pertama pilih sebagai advisor. Lalu di sini dimasukkan NIDN, kita contohkan saja. Nah, kita misalkan saja NIDN-nya ini. Lalu nama lengkap kita misalkan lalu phone number kita misalkan saja. Lalu alamat juga, Jalan Rimar ya. Lalu institusi kita misalkan juga ITENAS. Deskripsi ini adalah deskripsi dari keilmuan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada contohnya kan, machine learning, software engineering. Kalau di sini misalkan ya udah boleh diikuti aja machine learning, artificial intelligence, bla 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 gitu misalnya. Lalu di sini expertise adalah kalian yang Bapak Ibu miliki, bisa memilih lebih dari satu. Misalkan Bapak Ibu menguasai engineering science juga agriculture.
juga Health and Medical Science bisa dicentang. Nah, ini adalah program studi di mana Bapak Ibu mengajar. Di sini contohkan adalah informasi. Nah, di sini lalu email Bapak Ibu misalkan sini georgemt@gmail.com. Lalu di sini kita masukkan password. Nah, sudah terdaftar, namun statusnya masih proses. Untuk itu silakan nanti kami akan mengecek secara berkala, lalu kami akan melakukan konfirmasi juga untuk setiap advisor yang mendaftar. Namun dari sini selanjutnya saya akan buka dari sisi admin. Saya sedang refresh. Terus pembimbing. Nah, di sini ada George MT. Lalu admin akan menyetujui. Nggak kelihatan. Saya setujui artinya. Erlin nggak kelihatan. Oh, tidak kelihatan ya. Oh, maaf kalau gitu kita ke sini. Yang ini sudah kelihatan halaman dari register. Ya, udah. Halaman register ya. 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 Nah, tadi yang baru saya lakukan adalah dari admin sendiri sudah mengkonfirmasi. Artinya kita bisa refresh sekali lagi login dari akun yang tadi sudah kita daftarkan. George MT. Masukkan passwordnya. Lalu kita pilih jenisnya, advisor. Kita login. Ya. Nah, di sini sudah terlihat ada dashboard dari pembimbing itu sendiri. Ada profile, ada list of intern student, dan di sini ada jumlah pelajar, jumlah mahasiswa yang mendaftar atau yang memilih Bapak Ibu sebagai pembimbingnya. Nah, di sini juga totalnya keseluruhan. Di sini nanti ada berdasarkan topik. Jadi nanti Bapak Ibu kan memasukkan topik dan dari mahasiswa itu akan terlihat jumlah mahasiswa yang mengambil topik tertentu berapa gitu. Nah, di sini adalah mahasiswanya gitu, ada dibagi menjadi kerja praktek, skripsi dan alumni. Ada contohnya nggak? Lalu kita akan contohnya saya login dengan data saya sendiri ya, misalnya gini. Coba. Ya. Saya misalkan Nah, kalau sudah terisi, contohnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah keilmuan tadi Bapak Ibu, data Bapak Ibu sekalian. Nah, sini adalah daftar mahasiswa yang mengambil. Telah ada satu dimisalkan. Satu mahasiswa dengan topik Machine Learning with SVM. Nah, dari topik saya yang saya tulis yaitu ada 2, Software Engineering dan Machine Learning with SVM. Lalu di list of intern student ada jumlah mahasiswa, juga jumlah mahasiswa yang mengambil topik tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat detailnya. Nah, di sini ada, kita contohkan satu. Nah, lalu selanjutnya kita di sini ada pembagian juga berdasarkan kerja praktek, skripsi dan alumni. Kalau yang tadi kita lihat itu dia sudah mengambil skripsi, kita lihat detailnya. Nah, ini dia. Nah, lalu di sini ada juga student progress report. Nah, jadi dari dashboard mahasiswa sendiri, dia sudah yang namanya itu mengupload dari file yang progress laporan dia. Nah, dia progress laporannya itu sudah diupload, lalu kita bisa lihat di student progress report. Ini deskripsinya, dan nah, ini saya telah mereview. Artinya kita kalau sebelum review, itu tulisannya adalah has not been review gitu. Jadi ini telah saya review, contohnya gini. Nah, jadi seharusnya ini kan saya juga telah mengupload hasil review gitu. Jadi kalau misalnya belum di-review, kalau misalkan dia belum di-review, harusnya ada di sini nanti tadi itu form yang namanya form upload, seperti itu, form untuk upload hasil review dari
ini dari file yang si mahasiswa ini. Gitu. Kita contohkan dari sisi mahasiswanya ya. Kalau kita contohkan dari sisi mahasiswanya tuh seperti ini. Saya contohkan dari sisi mahasiswanya. Contohkan saja dari sisi mahasiswanya. Nah, ini adalah dari sisi mahasiswanya. Mahasiswanya dia memilih progress report, lalu dia mengupload new progress report. Misalnya, nah ini progress report dia kita misalkan ya ini dia. Nah di sini ada kita misalkan ini saja ya. Kita misalkan ini adalah hasil progress report dia atau laporan dia. Kita pilih ini kita. Nah nanti si mahasiswa dia akan mengisi deskripsi. Saya telah bab 3. Mohon reviewnya Pak. Terima kasih. Nah, si mahasiswa telah mengirim progresnya dan nanti kita Bapak Ibu sebagai advisor melihat di sini. Ini dia. Nah, ini adalah yang terbaru dari dia. Nih, this has not been reviewed. Jadi, Bapak Ibu bisa mendownload terdahulu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mendownload terlebih dahulu, setelah itu bisa dibaca, setelah itu Bapak Ibu bisa mereview. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mereview dengan mengetik secara langsung atau bisa mengupload file hasil reviewnya. Seperti itu. Kita contohkan saja di sini, misalnya apa ya? Kevin, laporan saya masih berantakan. kira nanti ini ya? bisa nanti ini di panduan kamu masukkan. Sekarang coba contohkan Ya, dulu bisa. ketika advisor masuk, dia memasukkan topik yang mau ditawarkan ke mahasiswa. Ya, baik. Jadi di sini ada research topic, Bapak Ibu sekalian, dan di sinilah tempat di mana advisor bisa menambahkan research topiknya. Di sini saya contohkan yang sudah terisi adalah software engineering dan machine learning with SVM. Jadi kalau misalkan ada yang lain, Bapak Ibu bisa mengisi di sini data mining, misalnya data mining with OLAP seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa save. Nah, ya. Bagaimana kalau ini kita lewatkan? Toh kalau seperti saya yang tua ini, nggak saya yang mengisi itu, staf saya yang suruh mengisi itu. Nggak apa-apa. Saya mendownload dengan mengupload saja pun udah bingung saya sekarang. Jadi saya kira lebih bagus kita pada program. Kalau ini pastinya anak muda itu saya suruh ini. Coba masukkan ini, kerjakan ini. Apa yang mau saya kerjakan di situ, begitunya saya ini. Kalau sudah yang begini-begini, kecuali Pak Poltak mungkin. Pak Poltak karena dari komputer dia makan-makan dia ini. Tapi kalau saya umur begini, saya pikir anak-anak muda itulah itu. Dibuat dia program, dibuat panduan, nanti kita kasih pada anak buah kita itu, asisten kita itu. Kita lebih pada substansi gitu. Mungkin dikasih apanya aja nanti. Kasih tutorialnya aja Pak Arzon. Iya, tutorial aja dikasih. Tutorial aja. Jadi ini bisa dikasih videonya. Nanti bisa dibuka masing-masing. Nggak pala sulit gitu. Kasih tutorial aja nanti. Ngoprek-ngopreknya gitu. Terima kasih. Untuk tutorial sendiri saya sedang buat, Pak. Kalau nanti saya ada masalah, Pak Poltak itu kutanya. Karena dia di komputer dia kan. Oh iya, siap Prof. Siap. Siap Prof. Ya.
Pak Arjon, bisa saya apa? Mungkin pemancing untuk bertanya ini karena saya masih belum paham betul. Pak Arjon? Ya, silakan. Ya, saya mohon maaf, saya belum kenal semua itu, tapi tadi sudah saya lihat ada Pak Bernatal ya, ada Prof Bernatal, ada Prof Bernat, ada sahabat saya Pak Polta di sini, ada Pak Tualar ya, Profesor Tualar Semaramata dan lain-lainnya. Nah, maksud saya begini, kira-kira yang mau kita lakukan apa kira-kira ini? Ya, sebentar Pak. Habis ini sebentar. Ini satu lagi aja. Coba contohkan dulu satu lagi dulu, biar tahu isinya. Itu yang paling utama. Masukin dulu mahasiswa, bagaimana mahasiswa bisa melihat topik yang ditawarkan oleh dosen pembimbing yang ada terdaftar di sini. Perlin, coba dulu satu lagi. Halo, Perlin. Baik. Mahasiswa masuk dan dia bisa memilih Ya. Dosen. Nah, dari sini kita akan register sebagai mahasiswa. Nggak usah Nanti register. si mahasiswa Masuk aja mahasiswa yang salah satu contoh mahasiswa. masukkan salah satu contoh mahasiswa yang sudah login. Kalau saya mencontohkannya adalah yang sudah terdaftar. Oh, masih dimisalkan Pak, masih dimisalkan adalah Widya. Ya. Nah, seperti ini. Nanti akan terlihat seperti ini. Let's discuss your final assignment title with your advisor. Nah, mahasiswa memilih topik. Seperti ini Pak tampilan itu. Mahasiswa memilih topik ketika dia melakukan pendaftaran Pak. Jadi kalau misalkan seandainya dia mendaftar, nah dia pertama memilih sebagai mahasiswa atau student. Kita misalkan name-nya sekian, lalu namanya kita kasih Wendy. Nah lalu dia akan memberi ya jalan ring arungway juga. Aktivitas dia misalkan dia final assignment. Nah terus di sini dia ada tanggal mulainya. Misalkan kita mulai tanggal 1, tugas selesainya, institusinya. Nah, disinilah dia memilih expertise. Jadi dia memilih keilmuannya, lalu disinilah muncul si dosen tadi. Seperti itu. Jadi tadi dosen yang memilih lebih dari satu expertise akan muncul juga berulang kali dalam setiap mahasiswa memilih. Contohnya mahasiswa tadi memilih engineering science, muncul yang namanya Pak George MT, lalu kedua memilih health and medical, lalu juga muncul Pak George MT gitu. Jadi setiap dosen bisa memilih banyak expertise dan akan muncul di setiap expertise yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi tinggal mahasiswanya saja dia memilih ke, ya kita misalkan saja dia mahasiswanya memilih health and medical science seperti itu. Dia berarti dari jurusan keperawatan itu nursing. Dia akan memilih George MT. Lalu dia akan memilih ya. Nah. Oke, ya, cukup seperti itu. Ya, cukup. Tutup layarnya. Baik, Pak. Ya, jadi hal yang ingin kita sampaikan di sini adalah untuk Bapak Ibu yang ada tergabung di sini, silahkan kalau ada topik penelitian yang ada di masing-masing, boleh ditawarkan nanti di sini. Jadi contoh, sampai hari ini kita sudah ada pendaftar yang untuk magang dan tugas akhir itu sekitar 29 orang. Jadi nanti ini kita suruh mendaftar, mereka bisa milih. Jadi diharapkan masing-masing dosen punya topik-topik penelitian yang bisa di-share, yang bisa akan dibagikan untuk dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Kurang lebih sepertinya seperti itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu ketika mendaftar di sana, ketika sudah daftar, dipilih bidangnya, lalu dimasukkan topik-topik apa aja yang ada sedang dikerjakan dan mungkin untuk sharing untuk dikerjakan oleh mahasiswa terkait. Kurang lebih itu mungkin keterangan masalah website. Untuk acara berikutnya kita masuk ke agenda yang ketiga, itu adalah
untuk bikin webinar atau konferensi sinergitas pembangunan kawasan Danau Toba dengan agenda tadi hari ini kita mendaftarkan. Mungkin nanti Pak Prof. Toalar bisa membantu untuk menjelaskan atau mungkin juga Bapak Ibu yang lain. Terus hari ini kita diskusikan topik yang mau kita bawakan dulu untuk tahap pertama apa aja dan untuk menetapkan siapa narasumber. Tapi sebelum itu kita untuk membentuk panitia. Kira-kira siapa yang akan menjadi ketua panitia atau pengurus untuk melakukan webinar tersebut. Saya kira mungkin itu untuk agenda ketiga. Silakan Pak Prof. Toalar barangkali bisa menjelaskan tambahan. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita memang sudah beberapa bulan yang lalu sebelum SK kepengurusan ini terbentuk, kita ingin melakukan satu konferensi penyelamatan kawasan Danau Toba. Kurang lebih itu tema besarnya kemarin itu. Kemudian narasumber utamanya itu adalah yang pertama Pak Bupati kawasan Danau Toba, kemudian dari Jakarta mungkin ada dari beberapa kementerian, kalau Pak Luhut Binsar berkenan mungkin termasuk salah satu, kemudian saya tidak tahu apa lingkungan hidup atau pariwisata salah satu kementerian sama Gubernur Sumatera Utara. Itu yang inti pokok. Kalau dalam kegiatan ini katakanlah kita dari teman-teman mau bikin sekaligus juga ini ikutan ada tema lain, jadi bisa dibuat juga, nanti bisa dibuat outputnya sebagai proceeding yang di sana kegiatan ini. Nah, tadinya memang ini mau kita rencanakan Agustus kemarin, cuma karena berkembang terus, COVID-nya nggak selesai-selesai, karena waktu itu kita rencanakan bulan Juli, kegiatan APP sudah mulai jalan, sudah kita melakukan pelatihan di sana, sehingga Agustus sudah kita gunakan. Jadi itu mungkin idenya dulu pertama, tema besarnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya sekaligus ini konferensi, sekaligus juga tadi kayak ada seminar yang lain-lain, nah kemudian hasilnya bisa kita buatkan kayak proceeding elektronik, juga kan tidak memerlukan biaya yang besar, jadi bisa juga menambahkan untuk teman-teman yang memerlukan, jadi nanti proceedingnya nanti yang memiliki ISBN minimal begitu. Jadi kalau dia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nanti terserah. Nah kemudian karena ini baru pertama, jadi barangkali nanti saya tidak tahu apakah teman-teman semua pada berminat hingga ikutan di dalam untuk mendukung kegiatan ini. Kan kegiatan kita ini rata-rata ini semuanya kan sifatnya sosial. Nah, jadi oleh karena itu mungkin saya serahkan kepada direktur, mungkin saran saya pertama hari ini bisa didaftar dulu siapa aja yang berminat, yang gininya. Nah, kemudian nanti menentukan kira-kira susunan panitianya apa yang diperlukan. Kemudian tadi dari tema narasumber, jadi ya kalau narasumber utama mutlak kalau itu 6 kabupaten ya bupati-bupatinya itu 6 ya kalau nggak salah, kalau masuk dairi mungkin 7 ya. Dairi kan dibagi dua, Papua ke Barat itu kalau yang awal kawasan Danau Toba atau Tanah Batak atau yang sekarang ada istilahnya disebut Tapanuli Raya itu kan 6 kabupaten 7 dengan Papua Barat ya. Ya tanpa Papua Barat 7. Oh ya, jadi semua jangan ada yang ketinggal, itu intinya. Kemudian yang kedua, nah nanti yang perlu kita diskusikan hari ini adalah narasumber pokok, jadi keynote speaker-nya yang selain dari yang tadi yang terkait di sana. Nah kita harus mencari figur yang kira-kira bisa mensinergikan pemimpin-pemimpin bupati-bupati di kawasan itu. Nah, kemudian yang kedua itu tadi kalau kita ingin katakanlah sekaligus dimanfaatkan juga membuat satu proceeding ilmiah, ini berbagai ilmu, jadi bisa juga kita buatkan begitu ininya. Jadi satu mungkin bagaimana mengenai tema konferensi sinergitas penyelamatan Danau Toba itu kurang lebih tema pokoknya. Kemudian yang kedua kita narasumbernya, ketiga narasumber utama atau keynote-nya dari Jakarta, siapa kira-kira yang bisa kita inikan, dan aksesnya bagaimana, kemudian, nah baru panitianya tadi. Nah ini bagaimana nanti pembentukannya, kemudian rencana kegiatannya, kalau boleh jangan terlalu lama-lama, karena sekarang kan saya kira juga ini bisa dikerjain cepat. Jadi kalau boleh mungkin paling lambat pertengahan September itu sudah on action, karena biasanya besi kan ditempa selagi panas, kalau udah keburu dingin agak susah menempahnya. Jadi biasanya dari pengalaman makin cepat, makin bagus, makin lama hasilnya juga sama. Jadi
nggak banyak peningkatan. Itu mungkin sekedar untuk pemancing, jadi mungkin bisa tadi ada Prof. Subarani, Prof. Bernatal atau teman-temannya Prof. Endra dari ini bisa barangkali bisa memberi masukan. Jadi salah satu topik kita adalah bagaimana kita menyelamatkan kawasan Danau Toba. Karena sekarang kan posisinya sudah sangat kritis, dari lahannya macam-macam, kemudian masyarakatnya jadi. Nah, ini mungkin jadi salah satu kegiatan besar yang bisa menjadi langkah pertama dari Toba Research Center. Itu mungkin untuk sekedar pengantar, Pak Arjon. Oke, ya, terima kasih Prof. Ini kan untuk topik agenda kali ini ada 3 hal yang harus kita bahas. Pertama, menjadi panitia. Mungkin kalau ditanya nanti, mungkin saya yakin akan lama dan juga mungkin akan menunggu. Ini kan ada, ini sedikit saya share aja ini. Ini kan ada 7 bidang, ya. Engineering Science, Agriculture, Life Science, Social Science, Humanity, Art and Design, Natural Science, Health and Medical. Saya punya usul untuk kegiatan pertama, panitia intinya itu dari Engineering Science saja. Berarti Pak Poltak yang menjadi koordinator. Nanti kegiatan berikutnya, tetap yang bidang yang lain akan mendukung juga jadi panitia, tapi untuk koordinator itu dari Engineering Science. Nanti kegiatan kedua masuk ke Agriculture and Tourism. Kita desain apa bentuk kegiatan berikutnya. Itu usulan saya, silakan tanggapannya. Terima kasih. Kalau boleh Pak Arjon digabung aja Pak, jadi Engineer Science dengan Agriculture Science yang pertama ini, karena kan topiknya juga ada di Agriculture, ada juga nanti mungkin di Agrotourism, jadi digabung, jadi sekaligus juga biar nggak terlalu homogen. Jadi kalau ada Pak Poltak di situ, saya kira kan sudah mantap lah. Ditambah dengan Bu Rosa kan, jadi kita sudah yakin udah oke itu. Jadi siap. Kita gabung dua bagian yang menjadi kosnya nanti. Satu kegiatan 2 bagian ya, dua bidang besar. Ya. Oke, siap. Ya. Yang humanity dan desain, art design juga bisa digabung. Mohon izin, kalau saya usul malah semuanya masing-masing punya 1 kandidat speaker. Sehingga semuanya langsung bekerja semua. Jadi setiap ini kan ada 7. Jadi bidang. Mohon izin Pak Indra. Kan, semua terlibat di kepanitiaan, cuman untuk kan kita kan perlu membentuk panitia. Nah, kedua panitia itu dari Engineering Science tadi saya usulkan gitu. Oh, ketuanya. Saya kira ini isi seminarnya, kalau isi seminarnya saya usulkan ya tadi 7 bidang tadi masing-masing ada keynote-nya satu-satu. Iya. Itu nanti kalau isinya wajib Pak, jadi setiap bidang itu minimal 1. Ya. Itu ya, begitu. wajib. Setuju. Nah. Gitu. Ya. Jadi sehingga mungkin gitu aja yang di sini ya. Pak Arjon bisa usul Pak Poltak, kemudian wakilnya atau sekretarisnya Bu Rosa begitu? Ya, saya setuju. Gitu aja. Gimana Pak Poltak dan Bu Rosa? Supaya cepat maju kita. Setuju. Oke, bungkus. Oke. Jadi nanti Pak Poltak sama Bu Rosa silahkan dibentuk kepanitiaan lebih untuk lengkapnya. Nanti kita begini Pak Arjon, saya kasih sedikit dulu masukan. Yang pertama, yang mau kita lakukan ini kan harus mengerucut dulu ya. Kalau kita mau membuat, memang saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Prof. Tualar tadi, menggabungkan kegiatan antara engineering science dan natural, terutama untuk bidang bagaimana membuat smart farming dan yang lainnya. Tapi melihat waktu kita pada saat seminar yang tahun lalu, kita waktu itu mau membuat suatu aplikasi di mana kita akan membuat mengetahui beberapa hotspot dan titiknya, termasuk pengetahuan tentang ada beberapa banyak air di situ. Kita terkendala waktu itu di dalam hal bahwa di Samosir itu komunikasi tentang ICT-nya itu kan masih jauh tertinggal ya. Artinya itu yang paling mendasar dulu.
Jadi saya mengusulkan begini, sebelum kita melangkah supaya nanti akselerasinya cepat. Pertama itu harus dibuat dulu konsep awalnya. Konsep awalnya itu adalah bagaimana membuat Samosir itu berada pada smart regency ya. Smart regency yang bisa terkoneksi semua dengan jaringan ICT-nya. Nah, smart regency ini bisa kita mengadopsi seperti yang tahun lalu kami baru membuat desain prototipenya itu di Labuan Batu ya. Labuan Batu kita udah buat menjadi smart regency dan itu sudah sangat sudah kita serahkan semua prototipenya ke mereka. Tinggal menjalankanlah mereka membuat semacam comment center. Comment center ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dilihat di situ. Nah, terkait dengan apa yang kita mau lakukan, kita maju tentu dari Samosir fasilitas sumber daya yang ada di sana, kita juga harus lihat. Nah, pertama, apa yang mau kita kerjakan dikaitkan dengan apa yang ada di sana. Jangan nanti kita maju terus, fasilitas di sana itu dengan mohon izin Pak Poltak, mungkin sepertinya mudah-mudahan saya tidak salah, atau kalau salah nanti mohon dikoreksi. Yang kita bicarakan di sini, yang Bapak sampaikan sepertinya itu untuk tahap implementasi lebih lanjut. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita pengen membuat semacam seminar nasional. Jadi dari semua tadi kita akan membentuk kepanitiaan. Bulan September kita lakukan atau bulan Oktober seminar itu. Jadi masing-masing kita bidang ahli ini kita membuat semacam kajian lah, atau mungkin short paper dari masing-masing bidangnya. Nanti di sana itu kita presentasikan, kita bikin mungkin paralel gitu, tapi di dalam untuk pagi-pagi pada sesi pembukaan itu, untuk pembicara utamanya kita undang, mungkin kita usahakan dari kementerian, dan nanti ada beberapa tadi termasuk para bupati, itulah para pembicara. Setelah selesai pembicara itu untuk acara ballroomnya, untuk paralel session masing-masing bidang tadi mempresentasikan hasil-hasil kajiannya, sama seperti seminar nasional yang biasa kita lakukan. Nanti hasil-hasil short paper itu kita bikin dalam bentuk buku. Nanti kita publish online, kita ada ISBN-nya, kita bikin dalam bentuk buku. Kurang lebih seperti itu, semacam kegiatan itu dulu. Jadi artinya harapannya dari tulisan-tulisan yang kita buat nanti di sana, beberapa nanti kita seleksi nanti yang mana yang bisa kita goalkan untuk implementasi seperti yang tadi Pak Polta sampaikan. Nah, itu nanti mungkin untuk kegiatan berikutnya. Itu yang saya tangkap atau yang saya yang ada di pikiran saya. Mohon tanggapan kalau saya tambahan salah. Mungkin begini. Jadi intinya memang gini. Jadi kita kan membuat satu konferensi penyelamatan kawasan Danau Toba. Nah, jadi memang nanti kita harapkan dalam kegiatan ini, untuk kegiatan pertama, ini Toba Research Center itu harus memilih salah satu kabupaten sebagai hostnya bareng. Kemudian tahun berikutnya, jadi kita sebetulnya idenya setiap tahun bisa kita setiap tahun bisa kita lakukan nanti keliling. Jadi intinya kita pertama sebetulnya kawasan Danau Toba ini kan belum terikat, belum terikat secara masuk. Jadi maksudnya dalam ini kita pertama, jadi nanti di dalam kegiatan ini ada 3 level pembicara. Level pertama keynote speaker, kemudian ada invited speaker. Invited speaker-nya ada pada bupati tadi silent dulu Bang, di silent. Bisa kamu udah busuk nih. Ya, oke. Jadi ini polling terus jadi terganggu. Jadi level pertama kan keynote speaker. Ini bisa 2, bisa 3 orang. Kemudian invited speaker-nya itu para bupati. Baru nanti parallel session tadi yang bidang-bidang dari bidang kita. Jadi termasuk mungkin salah satu dari Pak Poltak itu bisa di dalam itu. Nah, jadi kita sebetulnya rencana kita karena Parna itu kan agrowisata Parna itu kan semua kawasan Danau Toba dia meliput. Kemudian kalau dari sisi SDM-nya tidak ada, saya kira pun khususnya yang keluarga marga Batak yang tidak terkait dengan marga Parna. Jadi otomatis semua masuk di dalam.
Nah, jadi yang pertama ada keynote, nanti kalau kita sepakati, kemudian ada invited itu para bupati, baru nanti paralel. Nanti yang paralel ini tadi yang isinya tadi. Nah, yang sekarang kita perlukan, jadi panitia inti untuk kegiatan ini dari engineering science dan agriculture. Nah, kalau itu kita sepakati, wah berarti kan nanti tinggal membentuk timnya. Gitu, mungkin yang pertama dulu kita bicarakan. Jadi tadi yang dari Pak Poltak tadi itu adalah isi dari parallel session. Yang nanti di sana itu berarti khusus dia untuk di Samosir. Barangkali nanti dari itu nanti barangkali juga nanti teman-teman dari kabupaten lain itu juga bisa, kalau itu nanti katakanlah dianggap penting dan mereka perlukan, itu nanti merupakan mitra kerja langsung dari Pak Poltak CS lah. Nanti kurang lebih ke sana. Itu tadi mungkin penegasannya aja Pak Arjon. Kalau itu udah kita sepakati, berarti kita udah bisa masuk ke lebih lanjutnya. Baik, terima kasih Pak Prof. Tualar dan Pak Arjon. Saya terima kasih sudah di ini, tapi dengan sangat hormat ya, saya memohon untuk tidak saya dulu yang menghandle di sana, karena pada saat ini saya juga banyak menangani conference dan saya sebagai Ketua Aptikom di Sumatera Utara, bahwa pada yang sama kami bulan 10 akan mengadakan conference juga di Gorontalo, dan sampai saat ini kita sangat banyak kegiatan tentang itu. Mungkin saya bisa mendukung backhand aja, kalau untuk menjadi ketua itunya mungkin mohon maaf Pak Arjon ya, saya tidak punya waktu saat ini karena sudah sangat dekat ya, ini bulan 8 itu bulan 10. Jadi mungkin bisa yang lain dulu, mohon maaf Pak Arjon. Terima kasih. Mungkin ya. Pak Arjon gini aja, kalau ini kita teruskan kelihatannya nanti memang di sini kan semuanya orang-orang sibuk, dan memang yang bekerja itu selalu orang-orang sibuk. Kalau nggak sibuk di saat pekerjaan juga nggak beres-beres Pak Poltak. Jadi mungkin udahlah nanti dibuat secara adat aja. Jadi Pak Arjon keep dulu, nanti dihubungin aja secara personal. Kemudian nanti untuk kegiatan ini full backup dari tim yang ada di Bandung. Jadi untuk kegiatannya, karena nanti saya pikir nanti jadi kita melakukan ini nanti tidak sama dengan seminar yang konvensional yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa kan banyak orang tapi nggak bekerja. Jadi yang di sini nanti mungkin Pak Arjon kita dari tim Bandung, kemudian nanti tinggal komunikasi dengan Pak Poltak, dengan Bu Rosa. Jadi nggak usah dibahas diskusi di sini lah. Kelihatannya kalau dibahas terbuka juga orang Indonesia biasanya rada sungkannya juga agak banyak. Jadi saya kira gitu Pak Arjon. Jadi udah ini serahkan ke Pak Arjon, nanti kita backup. Pokoknya tim pendukung itu 1000% dari Bandung ada siap gitu. Oke, jadi mungkin kepanitiaan nanti kita bahas dulu untuk agenda dalam waktu dekat. Mungkin minggu ini juga kalau bisa. Nah sekarang topik yang kedua adalah topik kegiatan. Tadi udah disepakati topik kegiatan. Saya kira sesuai dengan bidang itu ya. Untuk penghubung pembicara nanti akan dibantu oleh PT APP untuk penghubung pembicara baik ke kementerian maupun ke para bupati. Bupati. Ya, misalnya kalau ada yang misalnya dari teman-teman ada yang udah langsung akses dengan bupati-bupatinya bisa juga, jadi kan lebih langsung. Ya. Oke, berarti saya kira untuk acara seminar nasional mungkin akan kita siapkan dulu konsepnya secara menyeluruh, termasuk pembentukan panitia. Akan kita agendakan pertemuan dalam waktu dekat. Nah, mungkin berikutnya tadi adalah ya diskusi kegiatan ke depan. Kita masuk ke berikutnya ya berarti ya, yaitu kegiatan-kegiatan ke depan untuk Toba Research Center. Terutama saya punya usul mungkin sebagai pembuka aja supaya ada bahan pembicaraan kita. Ke depan Toba Research Center akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan baik seminar nasional maupun internasional yang mungkin secara otomatis juga akan memfasilitasi kita sebagai anggota Toba Research Center di dalam baik penulisan maupun penelitian dan juga kolaborasi riset dan juga tentu dengan publikasinya. Nah ini mungkin juga nanti akan kita konsep sesuai dengan bidang masing-masing untuk kegiatan terkait. Nah, ini ada usul dulu Pak Arjon sebelum lanjut. Ya, silakan.
Pak Indra. Ini saya kira suatu kejadian yang bagus juga ya. Tadi di bidang-bidang kan ada 7 bidang ya. Nah kemudian dari kalau kita tadi saya dengar dari kabupaten asalnya Toba juga ada 7. Nah ini ada hal yang menarik. Bagaimana kalau 7 itu sebetulnya bisa dibagi menjadi ke 7 kabupaten tadi, sehingga masing-masing kabupaten tadi memanage satu keunggulan. Ya, misalnya kabupaten A nanti keunggulannya di engineering, kabupaten B di pertanian, yang lainnya di. Nah ini sehingga kalau mereka tertarik, ya mungkin kan bisa fokus. Jadi ada seperti 7 pusat, sehingga mereka bisa fokus antara setiap kabupaten tadi. Sehingga nanti kan ini terkait dengan SDM-nya di kabupaten tersebut dan juga terkait dengan sumber daya alamnya yang cocok itu untuk kegiatan dari 7 bidang tadi. Nah kalau bisa match saya kira akan terbentuk network yang sangat bagus. Sehingga seperti ada 7 center dengan kekasan masing-masing di setiap kabupaten sehingga bisa fokus. Dan kalau bisa dapat bantuan dari pemerintah daerah kabupaten, nah itu akan lebih bagus sekali bagi perkembangan bagi Toba sendiri. Saya kira itu, Pak Arjon. Ya, terima kasih. Saya kira menarik juga, walaupun pada intinya tetap bisa membaur nanti antar bidang. Ya, saya sepakat juga dengan ide Pak Endra Dilianto. Barangkali ada tanggapan lain? Ini untuk tambahan Pak, jadi memang jadi nanti rencana kita di dalam parallel session itu ada 2 itu. Jadi 1 narasumbernya itu dari kabupaten yang bersangkutan. Jadi makanya kalau bupatinya udah ikut di atas, yang di bawahnya biasanya akan ikut. Jadi nanti tinggal beberapa tema nanti di sana, karena yang tahu apa yang mereka perlukan kan dan masing-masing kabupaten masing-masing. Itu mereka logikanya adalah menyajikan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka mau. Sehingga teman-teman yang dari Toba Research Center ini bisa saling menyambung. Jadi memang termasuk ke situ Pak Endra nanti masukannya. Jadi masing-masing 7 tadi. Nah, jadi tinggal tadi apakah itu mirip-mirip sama atau memang total berbeda atau ada nanti yang diangkat menjadi salah satu tema tersendiri. Tadi yang dari Pak Poltek tadi sebetulnya itu adalah merupakan menu yang sangat ditunggu-tunggu jadi smart kabupaten kan. Jadi kalau kita bisa tadi itu jadi berarti Pak Poltek itu nanti bisa langsung punya 7 ininya. Saya tidak tahu nanti kalau dari Pak Endra misalnya apalagi misalnya gitu. Jadi idenya kurang lebih memang itu isinya itu. Makanya kita tadi tangkap dulu ininya dari bupatinya ikut di atas. Nah, biasanya kalau di pengalaman saya kalau di Indonesia kalau gerbongnya udah pegang, nah di bawah itu gampang Pak ikutan. Jadi mereka juga langsung bekerja keras gitu. Kalau enggak kadang-kadang nggak jalan-jalan gitu. Itu mungkin Pak Endra ini untuk penguatan ini. Ya Pak. Oke, mohon tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih Ito Arjon. Ya. Saya Siromsi Sitanggang dari Medan. Salam jumpa semuanya Bapak-Bapak Ibu. Saya mau sampaikan Ito Arjon, kegiatan kita ini jangan mengganggu masa kampanye. Jadi sehingga nanti kita ini terganggu. Memang lebih bagus di ini kegiatan kita ini di bulan 9 itu saja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Tok. Masukan diterima. Ya, Prof. Natal, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Arjon dan Bapak Ibu semua. Sehubungan tadi program yang disampaikan memang oleh Pak Prof. Walar juga, kita memang di Danau Toba kan punya lembaga namanya Badan Pengelola Otorita Danau Toba ya. Sesuai dengan peraturan. Masih ada lembaganya atau udah dibubarin? Nah itu saya nggak tahu juga, makanya perlu diklarifikasi dulu karena ini di bawah Kementerian Pariwisata, Prof. Jadi di SK-nya saya lihat ada itu 2016. Peraturan perundang-undangannya juga jelas. Dan kita mau melihat sebenarnya perlu juga kita mereview apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi bisa diakses di internet atau ada informasi lain yang kalau tidak salah Pak Ari Prasetyo ya yang pertama kepala
Otorita Pengelolaan Danau Toba kalau nggak salah, yang dilantik oleh Pak Menteri Pariwisata itu Pak Arief Yahya ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan kita, saya sangat support, setuju sekali bahwa yang tadi disampaikan Prof. Tolar sudah oke. Jadi kita perlu memang, saya katakan tadi, perlu mereview sedikit apa sih yang sudah dikerjakan oleh Badan Pengelola Otorita Danau Toba itu. Sehingga kita punya gambaran ke depan yang memang yang belum bisa kita buat desainnya yang sudah kita tune up, support gitu ya. Nah, kemudian ternyata bukan hanya kita, memang dalam konten ini bukan hanya kita saja yang memang sedang berpikir tentang Danau Toba. Banyak sekali yang mengklaim juga mensupport Danau Toba, bukan hanya kita. Tapi saya pikir itu sangat bagus sekali, semakin banyak orang bekerja. Nah, kemudian untuk terkait dengan kabupaten-kabupaten tadi, juga disampaikan oleh Pak Endra bahwa dalam kondisi sekarang misalnya memang perlu melihat kabupaten irisannya dengan Danau Toba dengan apa yang mereka bisa jual gitu ya. Objek ataupun komoditi ataupun hasil pertanian dan sebagainya yang memang bisa mereka share untuk pendapatan di daerah masing-masing, karena bagaimanapun pariwisata ini berhubungan nanti dengan pendapatan. Nah, yang baru di Kabupaten Simalungun atau di Simalungun juga sudah membentuk teman-teman kita, namanya memang sedang berjalan juga sama seperti kita, runningnya hampir sama bersamaan. Itu ada namanya Forum Agribisnis Kabupaten Simalungun. Kebetulan juga saya dan teman-teman Prof. Bungaran Saragi, Pak Tutot Sipayung masuk di dalam untuk namanya Forum Agribisnis Simalungun, menginisiasi itu, sehingga salah satu yang kami tekankan juga memang bagaimana terkait dengan agro bagian dari pariwisata dan tapi visinya utama adalah pengembangan agribisnis. Ya, karena Simalungun juga bagian irisan Danau Toba yang sangat luas, termasuk yang paling luas irisan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, oleh karena itu, tadi yang saya pikir terkait dengan pembicara sudah tepat. Mungkin kita cari yang paling pas. Mungkin apakah memang dari kementerian disampaikan oleh Pak Prof. Tolar misalnya dari pariwisata atau memang Pak Luhut sendiri yang memang dari awal juga sangat mensupport kegiatan terkait dengan Danau Toba. Nah itu terkait dengan nanti kegiatan lain saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Kontak dengan Bapak Ibu sekalian semua. Tapi paling tidak itu yang mungkin perlu kita sinkronkan dulu. Saya nggak tahu persis beberapa lajunya dulu Badan Otorita Danau Toba tersebut, data-data tersebut bisa kita akses atau bisa di-share di grup kita siapa yang punya data yang sangat akurat tentang itu. Tapi demikian Pak Arjon dan Bapak Ibu sekalian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Penatal untuk masukannya. Mohon dicatat tim. Barangkali ada yang lain tambahan? John, Bu Erni. Ya, silakan Bu Erni. Ya. Izin ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Horas. Prof. Tolar, Prof. Endra, dan Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya saja dulu dengan mengamati sejak awal di topik 1 mengenai presentasi dari Toba Research Center ada yang menggelitik saya. Tetapi nanti bisa dijawab sekaligus saja, saya ada 2 pertanyaan. Apakah yang dikatakan dengan tadi itu topik-topik di dalam web kita tentu untuk membantu adanya kesulitan para mahasiswa dalam menyelesaikan studi akhirnya, termasuk tentang program pemerintah yang mereka belajar di mana mereka bisa melakukan KKN ataupun dengan kampus lain. Kita mengakomodir itu pertanyaan saya. Kalau mengakomodir itu,
ada baiknya disederhanakan karena tidak semua mahasiswa S1 di Indonesia mengerti bahasa Inggris. Ya, jadi mungkin disederhanakan menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, topik-topik atau ahli advisernya itu sepertinya lebih banyak ke arah keilmuan sains ya. Padahal menurut saya harus bisa mengakomodir semuanya. Kalau memang kita Toba Research Center mungkin ke arah kepada rekayasa sosial lebih itu yang pertanyaan pertama tentang web dari Toba Research Center. Yang kedua, saya cukup menarik dengan rencana webinar kita atau seminar kita dengan adanya keynote speaker dan juga invited speaker yang sedemikian banyak. Apakah kita membuat acara ini on-site atau online, Pak? Online. Kalau online, berarti berapa menitkah setiap narasumber itu membuat presentasinya? Dan juga saya pikir kita buat topiknya sangat tipis, tetapi dibahas sangat lebar. Menurut saya sih, yang paling kritis saat ini adalah rekayasa sosial menurut saya. Menurut saya. Kenapa? Apapun kecanggihan engineering, apapun kecanggihan ilmu komputer, sains, dan sebagainya, kalau masyarakat tidak bisa mengimplementasikannya di daerah Danau Toba, terutama masyarakat yang di sana, ataukah mereka hanya menjadi komoditi kita, atau kita mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di sana yang terselubung, atau kerusakan yang ada, atau memang kita mau membangun masyarakatnya Danau Toba itu. Itu sih pergumulan karena saya sendiri Borusi Malano, asli dari sana walaupun saya tidak lahir di sana. Nah itu yang menurut saya yang harus kita jawab dulu. Kalau mengelola webinar Pak, kita tidak perlu panitia yang besar. Ya mungkin ditentukan topiknya, ditentukan kapan dilaksanakan, keynote speaker-nya, kemudian kita sebar, ya mungkin bisa membantu untuk hal yang teknis. Tetapi mari kita bincangkan menurut saya supaya mendarat, saya setuju karena ini momen dalam hal pilkada. Ada satu bupati yang memang gencar termasuk mendukung hal ini. Nah itu saja dari saya, mohon supaya kita semakin mengerucut dan juga saya sudah memimpikan Toba Research Center ini kiranya juga merakyat begitu. Memang di dalamnya para ilmuwan yang hebat-hebat, memikirkan hal yang sangat simpel yang dibutuhkan masyarakat. Terima kasih Pak Arjon. Oke, ya saya jawab dulu, nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, karena pertanyaan pertama tadi terkait Toba Research Center, dan yang buat webnya juga tim kita. Untuk yang pertama, itu dibuat bahasa Inggris, memang kita rencananya, kan orang-orang Indonesia di luar negeri atau kita juga rencana mengundang juga dari luar. Nanti para dosen dari luar juga bisa memberikan ide di sana supaya kita bisa dapat topik-topik dari luar. Itu rencananya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bahasa Inggris saya kira kalaupun mereka nggak bisa, mahasiswa nggak bisa bahasa Inggris ya harus. Apapun ceritanya ya harus. Mau gimana pun caranya. Itu yang pertama. Tapi kalaupun nanti memang itu harus ditranslate ke bahasa Indonesia, ya mari kita sepakati nanti kita bicarakan. Nah itu yang kedua, tadi terkait masalah ini social engineering, tadi ini kok ke arah engineering, bukan. Itu tadi ada 7 topik. Itu semua bidang keilmuan ada di situ, mulai dari engineering, agriculture, art and design, humanities, social science, humanities, dan natural science, life science, dan medical, ada semua. Cuman tadi kan kita ngasih contoh itu. Jadi harapannya tadi kenapa kita jelaskan supaya Bapak Ibu semua dari bidang-bidang yang lain mengisinya. Supaya jangan cuma engineering. Kalau tadi kan yang saya isi kan kebetulan saya ada di sana, saya isi bidang saya. Nah, jadi harapannya yang lain, makanya tadi kita jelaskan itu supaya konsep dari aplikasi web itu masing-masing kita yang ada di Toba Research Center paham. Jadi ketika nanti ngisi, jadi di sana itu bukan cuma sekedar daftar, tapi kita memasukkan topik-topik apa yang kita miliki di sana gitu. Jadi kalau sana kena tadi itu hanya engineering, itu karena contoh saja, bukan hanya engineering, bukan. Semua bidang ada. Nah, untuk yang kedua, tadi jawaban yang kedua tadi masalah kita bukan webinar, Bu. Bukan bikin webinar seperti yang biasa-biasa tadi, bukan. Kita bikin seminar. Output seminar itu adalah ada buku yang ada nanti mungkin publikasi online, dan juga ada semacam buku yang ada di ISBN. Jadi nanti peserta itu bukan cuma dengarin di sana. Partisipan itu ya presentasi gitu.
Cuman pagi-pagi, mungkin di acara paginya itu kita buka, sebelum parallel session kita buka nanti untuk pembicara-pembicara utama itu. Setelah mereka selesai, kita lanjutkan dengan acara paralel. Sama seperti seminar internasional itu, cuman ini kontennya nasional gitu. Jadi beda. Kenapa tadi kepanitiaan itu? Karena nanti panitia itu akan ada proses review. Jadi tadi peserta kan mengirimkan minimal short paper, yaitu kita review short papernya gitu loh. Karena kan kita kan mau publish. Dengan harapan tadi konten-konten yang ada di short paper yang disampaikan oleh masing-masing peserta, ya kita pilih nanti yang mana yang paling gampang kita implementasikan untuk kegiatan berikutnya, baik untuk penelitian maupun implementasi langsung seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Poltak. Gitu kira-kira lebih. Jadi bukan webinar umum gitu. Ya, sedikit Pak Arjon. Kalau jawaban kedua Bapak bahwa kita ada proses review dan sebagainya dengan perencanaan September, menurut saya kita agak terlalu buru-buru. Untuk membentuk suatu publikasi proceeding ataupun buku, maka kita hanya cukup memberi, karena kita kan bukan karya ilmiah yang kita harapkan dari mereka. Bisa saja opini dan testimoni tentang Danau Toba. Jadi tidak perlu proses review di situ. Sehingga bisa mungkin lebih cepat, itu satu. Nah yang kedua, tentang yang Toba Research Center tadi, saya pernah mengikuti suatu kegiatan mirip seperti ini yang punya situs di Spanyol. Apapun yang ada di situ semua berbahasa Spanyol. Sehingga saya yang kebetulan karena tentang special need, saya harus mengklik salah satu supaya berbahasa Indonesia, supaya saya bisa mengerti. Sangat menghargai itu, mereka membuat itu bahasa Spanyol. Nah menurut saya kita begitu saja berbahasa Indonesia supaya lebih banyak masyarakat Indonesia, anak-anak desa, yang belum bisa mengerti bahasa Inggris, bisa memanfaatkan Toba Research Center dengan bahasa ibunya, dan kalau orang pihak luar mau pakai, silakan. Tapi ada terus di Google yang bisa mereka ke bahasanya sendiri, supaya Merdeka Belajar ini juga dapat menjadi salah satu Toba Research Center berperan di dalamnya. Itu aja sih, Mbak. Saya karena sebagai pendidik ingin semua keahlian Bapak yang luar biasa ini bisa mendarat kepada anak-anak didik saya. Itu aja, terima kasih. Oke, nanti untuk tambahan mungkin Pak Arjo sedikit. Jadi mungkin kalau bahasa saya kira nanti bisa dibikin 2 bahasa nggak masalah. 2 bahasa, oke, siap. Oke. Kemudian tadi yang ini sebetulnya gini. Jadi yang tadi dari Bu Erni tadi itu adalah salah satu subtema. Jadi silakan. Jadi nanti kalau Bu Erni nanti di dalam paralelnya itu membuat subtemanya itu ada rekayasa sosial, itu subtemanya tadi di bawah. Nah nanti makanya tadi kita pilih, jadi nanti kan kalau ada 7 ini nanti kalau semuanya masing-masing punya subtema, itu langsung ada 7 paralel nanti jalan ininya. Makanya yang pertama itu soalnya kita bagi 2 kegiatannya, jadi main menunya, keynote dengan invited. Nah kemudian di bawah ini tadi, karena di bawah inilah sebetulnya yang teknis-teknis. Karena biasanya kita kan ini membuat konferensi itu kan berarti kan ada lanjutan yang harus ditindaklanjutin. Nah jadi kemudian konsumennya utamanya kan Pemkab ini. Nah, Pemkab ini kalau kita tunggu mereka nggak akan jadi, nggak akan ada, mereka nggak akan pernah memikirkan. Makanya sekarang kita giring nanti di bagian subtema tadi lah, tadi kayak rekayasa sosial. Nah, nanti dari siapa saja di sini. Nah, nanti apakah nanti proceedingnya mau digabungkan menjadi warna sari atau masing-masing dibikin satu proceeding, nggak ada masalah. Bahkan kalau bagus ininya sebetulnya bisa kita publish juga internasional dengan menggunakan nanti masuk ke Scopus Q3, Q2 atau Q4 kita dalam waktu dekat tidak sudah punya akses sampai Q2. Jadi saya kira yang Bu Erni tadi bagus. Jadi salah satu subtema ini rekayasa tadi penting. Nah teman yang lain apalagi gitu. Jadi ini adalah menu di paralelnya supaya kita ini. Jadi kalau ada subtema, nah nanti masing-masing ini kita tawarkan. Nah harapan kita dari penawaran-penawaran ini, karena di sini juga sudah ada usernya, Pemkab-nya, nah mudah-mudahan ada yang nyangkut gitu lah Bu Erni. Itu kurang lebih ide dasarnya. Jadi sengaja ini didesain supaya ini dalam satu grup langsung ada follow-up. Jadi konferensi itu kan biasanya ada yang disepakati. Satu yang kita inginkan kesepakatan Pemkab kawasan Danau Toba bagaimana untuk penyelamatan Danau Toba ini. Oke, itu konsepnya dulu, itunya di atas, nanti berbagai bidangnya. Nah, tataran ini nanti apakah konferensi ini mau kita bikin tahunan atau mau 2 tahun, itu tergantung Toba Research Center gitu. Temanya tahun-tahun itu bisa berbeda. Sub-temanya tadi itu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya setuju ini Bu Erni, ini rekayasa sosial ini menjadi salah satu menu di subtema.
Gitu, mungkin tambahannya. Terus satu lagi tadi yang dari TRC ini yang tadi Pak Arjan tadi gini. Jadi Toba Research Center ini yang kaitan dengan mahasiswa ada 3 yang di situ yang bisa masuk di sini. Satu, saya tidak tahu tergantung kampusnya. Ada yang masih menggunakan istilah praktek kerja lapang. Kemudian ada yang juga magang. Oke, ada juga tugas akhir. Jadi ada 3 kategori yang di sini mahasiswa bisa terlibat. Nah, makanya tadi sebetulnya yang mau dijaring dari teman-teman Bapak Ibu sekalian nanti di bidang ilmu masing-masing bisa menawarkan bidang-bidang ilmu apa saja nanti yang situ. Nanti mana yang kira-kira bisa dikerjakan. Nah, sekarang misalnya kalau ke depan ini ada kemungkinan tugas akhir itu bisa diselesaikan menggunakan tidak harus menggunakan data primer, data sekunder atau dengan online. Nah, kita menawarkan. Nah, itu ini nanti ini sangat tergantung kepada institusi dari mahasiswa itu karena intinya kan di sana. Nah, misalnya kayak Merdeka Belajar, itu kan ada mungkin nanti berapa SKS, berapa bobotnya segala macam itu masih panjang ininya. Jadi ini memang kita menawarkan menunya ini nanti diharapkan ini bisa berkembang. Apakah nanti lebih dominan ke PKL, apakah dominan ke magang, apakah dominan tadi tugas akhir. Misalnya tadi ada tugas akhir mengenai Bu Eni punya penelitian misalnya mengenai rekayasa sosial bagaimana tadi. Nah, ini ditawarkan. Apakah dijadikan tugas akhir mungkin akan jadi menarik itu Bu. Jadi sebetulnya ini yang kita sinkronkan pada malam ini. Mungkin itu Pak Arjun tambahannya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Cukup kira-kira? Ada lagi tambahan? Kalau tidak ada lagi, saya mau bertanya. Saya katakan tadi karena saya tidak memberi masukan, belum memberi masukan, saya belum tahu rohnya. Ya. Kalau nggak ada lagi, mungkin saya terakhir mau bertanya juga. Ya, silakan Prof. Baik. Saya terus terang belum bisa tangkap ya. Saya sudah baca-baca juga visi dan misi yang dibuat, yang di-share itu. Dari pembicaraan ini pun saya belum tangkap sebenarnya. Saya kira teman yang lain juga dari dari pertanyaan-pertanyaannya saya ikuti, mungkin belum tajam kita sebenarnya mau kemana gitu. Sebenarnya itu yang paling utama. Tadi ada pertanyaan tentang BODT. Saya kebetulan sering berkomunikasi dengan Pak Ari, dengan Pak Tatan dan lain-lainnya. Bahwa BODT itu sampai sekarang masih eksis. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Profesor Bernatal kalau nggak salah ya. Jadi artinya mereka itu pekerjaannya jelas arahnya kemana. Gitu. Ada lagi yang disebut dengan Badan Pengelola Kaldera Toba. Itulah yang menggolkan Kaldera Toba menjadi anggota UGG. Ketuanya Dr. Insinyur Hidayati. Saya kebetulan ketua kelompok pakar bidang sosial budaya. Jadi pengusulan mulai 2014 2 SK itu 2 kepanitiaan sampai 2020 kebetulan saya senang ikut pula selalu di sana. Kerjaan mereka ada. Gitu. Lalu banyak sekali seperti yang dikatakan Bapak tadi, yang sekarang sebegitu diterima dia menjadi anggota UGG, banyak sekali seperti kita ini. Ada KMDT yang memang dia lebih berbicara, melibatkan ketua MPR, ketua DPR, menteri, semuanya. Nah, itu dilibatkannya. Para akademisi juga banyak lagi. Lalu organisasi-organisasi banyak lagi gitu. Itu memang bagus sekali bahwa banyak orang yang memberi perhatian pada Danau Toba, kawasan Danau Toba atau Kaldera Toba. Saya ingin kita ini sebenarnya ikut seperti mereka ya. Kalau ikut seperti mereka yang mana gitu. Kalau yang UNESCO garis bawahi tentu 3 itu. Bagaimana memelihara itu yang berhubungan dengan keunikan atau keanekaragaman kebumian atau geologi, keunikan atau keanekaragaman hayati, dan keunikan dan keanekaragaman kebudayaan, budaya, yang 3 itu. Ya. Kemudian tentu prinsip mereka jelas 3 juga, bukan prinsip geoturisme, tapi prinsip UNESCO untuk Kaldera Toba, untuk kawasan Danau Toba 3. Itu untuk konservasi atau pelestarian, edukasi, dan juga pengembangan komunitas lokal. 3 itu nggak boleh dipisah-pisah gitu. Apakah kita memang mau pada apa yang sekarang
suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahwa memang Caldera Toba sudah diterima menjadi anggota UGG. Apakah kita memperkuat itu? Karena kalau memperkuat itu akan ada andil kita, sebab sertifikasi itu hanya berlaku mulai 10 Juli 2020 sampai 9 Juli 2024. Jadi artinya menurut saya siapa yang kelihatan kinerjanya terutama untuk prinsip UNESCO itu akan membantu perpanjangan sertifikasi UNESCO, karena itu hanya sampai tanggal 9 Juli 2024 gitu. Atau kita seperti KMDT, Komite Masyarakat Kawasan Danau Toba, yang memang semua kegiatan-kegiatan itu kita kita kemana pergi masuk kita ke situ. UMKM ada masuk kita ke situ, dana sosial masuk kita ke situ. Ada tentang pendirian universitas masuk kita ke situ. Nah, itu mereka di mana ada situasi ke situ dia. Nah, kemana sebenarnya apa kita? Karena tadi ada pembimbingan. Saya nggak paham juga ini pembimbingan bagaimana caranya. Saya direktur sekolah pasca sarjana. Kami ada 64 prodi, 23 S3, kemudian 41 S2. Kalau kami memang nggak ada pula sistem seperti itu. Tetapi kalaupun ada, nanti biaya pembimbingannya dari mana gitu. Untuk itu, apakah memang kita menyediakan untuk itu? Kemudian kalau memang berhubungan dengan tadi di sini ada hubungan dengan sumber daya manusia, itu mungkin tepat, mungkin apa kita ke situ saja seminar kita kalau mau seminar. Nah, intinya adalah saya perlu pencerahan kita ini sebenarnya kemana dari puluhan yang disebutkan tadi yang sekarang membuat seperti kita ini. Ada yang di bawah kementerian, ada yang di bawah di bawah organisasi, ada yang seperti komite. Itu kita itu sebenarnya masuk di mana atau seperti apa, sehingga kita lebih jelas untuk bekerjanya, semuanya kita arahkan ke situ. Bidang ilmu kita semua kita arahkan ke situ. Jadi kalau memang ada hubungannya dengan Caldera Toba menjadi anggota UGG, berarti bagaimana kita mengintip apa yang direkomendasi oleh UNESCO. Kalau misalnya kita berhubungan dengan BODT, mungkin kita lebih kepada BODT. Semua, jadi nanti pembicara kuncinya ya dari mereka. Kita buat dulu, sehingga ada gambaran pada kita gitu. Apa yang mau kita lakukan ke depan, dan saya kira itu sangat bermanfaat kalau dalam 4 tahun ini kita memberi sesuatu untuk katakanlah Toba. Saya pun Toba itu saya nggak mengerti apakah maksudnya Danau Toba atau hanya orang-orang Toba atau etnik Toba ini semuanya atau Caldera Toba gitu. Mungkin perlu. Kalau hanya Toba saja, apakah etnik Toba berarti paling tidak ada 5 kabupaten, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, kemudian Humbang Asundutan, mungkin ikut Dairi juga karena kebanyakan Toba ini 5 kabupaten itu. Ya, jadi apakah itu atau Danau Toba yang 7 kabupaten tadi itu? Ya, kalau Toba pun mungkin masih ikut Tapanuli Tengah gitu, dan kita yang di perantauan ini. Saya kira memang perlu kita lebih fokus. Saya yakin masih ada juga orang seperti saya yang belum paham. Kalau saya kemanapun arahnya saya ikuti saja. Sepanjang saya bisa berkontribusi untuk itu. Saya kira itu saja Pak. Saya tidak tahu siapa direkturnya atau ketuanya, tapi yang saya kenal Pak Arjon masih. Demikian saya kira Pak Arjon. Saya kira penajaman brainstorming kita untuk. Terima kasih Prof. Robert. Ya. Ada yang mau sebelum saya ada yang mau menjelaskan dulu menjawab pertanyaan Prof. Sibarani? Masih mute Prof. Tualar, masih mute. Udah hidup ya. Baik, terima kasih Prof. Robert. Jadi kegiatan kita ini sebetulnya kegiatannya adalah berkaitan dengan suatu kegiatan yang kita buat sebetulnya ini kegiatan ini untuk seluruh kawasan Danau Toba. Tetapi yang baru kita exercise, ini yang akan kita kerjakan adalah Samosir, namanya Gerakan 1000 Porlak. Yang tadi, yang kita kerjakan. Jadi nanti kapan-kapan nanti mengenai 1000 Porlak bisa kita jelaskan. Intinya masyarakat itu kita tanami semua, udah ada timnya. Ini dalam rangka penyelamatan Danau Toba. Dan ini nanti kalau berhasil di Danau Toba akan dikopi ke sana. Nah ini sebetulnya yang di depan ini. Karena kita untuk program 2020 sampai 2024.
Nah, yang sekarang kita baru kemarin, ini baru bulan lalu mungkin atau baru bulan ini, MOU-nya sudah ditandatangani antara Pemkab Samosir dengan PT Porlak Parna, APP, untuk kegiatan ini. Jadi kita, real ini kita adalah mengunggulkan, jadi 1000 porlak, karena isinya porlak itu kan pohon-pohon kehidupan dan macam-macam, termasuk juga menghabiskan eceng gondok yang ada di kawasan Danau Toba. Kita sudah punya teknologinya. Ini yang kegiatan kita 2020 sampai 2024. Hanya memang kita kemarin terkendala karena ada COVID, jadi kita mundur. Karena kita sudah lihat kegiatan itu sudah kita mulai dari 2018, 2017. Jadi kita sudah punya tim di sana, jadi actionnya langsung real ini kegiatannya. Nanti makanya sudah dibuat satu badan hukum berbasis sosial. Jadi intinya ini. Nah kemudian apakah ini sekarang nanti kalau tadi mungkin saya sepakat. Jadi kalau memang kan BODT itu masih ada, karena waktu kemarin saya dengar infonya katanya ada beberapa lembaga yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin itu salah satu dari mereka nanti bisa narik jadi narasumber, atau yang tadi Kaldera dan Toba kan itu kan kawasan gitu masuk di narasumber. Tapi kegiatan kita di sini Pak, bahwa itu ada beririsan dengan yang lain nggak masalah. Jadi kita tidak ada misalnya supaya nanti kita jadi mengikuti mereka. Kalau pasnya sama, ya jalan ke sana begitu. Jadi kita kontribusi real. Jadi nanti kalau misalnya gerakan 1000 porlak ini di Samosir berhasil, kita tinggal copy di Kumbang Khas, di Tapanuli Utara. Dari daerah sebetulnya sudah ada yang minta, gitu, karena bupati-bupati di daerah sana keseluruhan rata-rata kan terkait juga dengan Parna. Gitu Pak Robert. Jadi kegiatan kita ini tadi emang satu ini, jadi kegiatan yang sudah kita mulai dari 2017, 2018, udah penanaman segala macam di sana. Kemudian nanti untuk gerakan 1000 porlak ini nanti kita melaunching apa yang disebut gerakan adopsi pohon. Jadi tadi masyarakat petani yang di sana tidak usah pusing, nanti tanamannya sudah di lahannya ditanami. Nah, nanti kita untuk biaya penanamannya kita gerakkan dari adopsi pohon, apakah di dalam negeri maupun dari luar. Itu mungkin nanti secara khusus. Jadi ini mungkin Pak yang tadi kaitan dengan yang sebelumnya. Jadi memang saya dapat memahami karena teman-teman di sini kan baru bergabung. Kemudian ini sebetulnya kita kemarin berkembang, kemudian dengan melihat besaran permasalahan yang kita hadapi. Kemudian juga melihat potensi SDM yang ada di kegiatan kita. Makanya coba kita himpun. Nah, jadi kalau nanti katakanlah misalnya nanti kalau dari tadi bidang-bidang tadi ada yang katakanlah mau mendukung kegiatan penelitian tadi ke bidang-bidang tadi yang ada di Kaldera atau di mana, nggak ada masalah karena itu nanti bisa merupakan kegiatan. Tapi untuk kegiatan kita ini adalah dalam rangka kegiatan program APP 2020 sampai 2024. Itu Pak Arjon mungkin tambahan, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Arjon. Oke, jadi terima kasih Pak Tualar. Mungkin sekilas ini Toba Research Center ada di bawah PT APP, PT Agrowisata Porlak Parna. Legalitasnya ada di bawah PT APP tersebut. Tadi yang disampaikan Prof. Tualar masalah 1000 porlak itu adalah kegiatan PT APP. Namun, jadi untuk mendukung itu ya tentu tidak bisa hanya dari agrowisata atau agriculture. Dari semua bidang juga harus didukung. Nah, makanya kita bentuk Toba Research Center ini, di mana di Toba Research Center ini tidak hanya agriculture, tidak hanya agrotourism, tapi semua bidang keilmuan yang tadi yang sudah kita jabarkan. Kenapa ini kita bentuk? Artinya kan permasalahan di kawasan Danau Toba, jadi bukan etnik, tapi kawasan Danau Toba. Semua yang ada, persoalan yang ada di kawasan Danau Toba, itu persoalan di sana bukan hanya masalah engineering. Tadi ada social engineering, ada juga masalah kesehatan, ada juga masalah hukum, ada juga masalah sosial budaya dan macam-macam. Semua di sana punya permasalahan tersendiri-sendiri. Kita sebagai akademisi tentu kita kan dituntut tridharma. Jadi masing-masing itu kita harus melakukan kegiatan itu tersebut. Itulah kenapa kita membentuk ini. Jadi memang kita harapkan komunitas ini mengarahkan kegiatan itu, topik-topiknya itu berkaitan dengan kawasan Danau Toba, kurang lebih di sana sebenarnya. Jadi artinya bukan kegiatan ini kita harus melakukan di sana, kita tetap melakukan kegiatan kita masing-masing, tapi memang diharapkan kegiatan itu yang beririsan dengan kawasan Danau Toba. Itu untuk kegiatan bidang masing-masing. Untuk kebersamaan tadi, karena ini masing-masing ini, kita coba
untuk kegiatan awal kita bikin seminar nasional yang melibatkan semua bidang tadi. Kita bersama-sama kita melakukan itu dan kita mencoba mengevaluasi, mengkaji apa permasalahan atau yang bisa kita sumbangkan di kawasan Danau Toba. Itulah menjadi goalnya atau tujuan dari seminar nasional tadi. Untuk masalah kegiatan tugas akhir, saya nggak tahu di USU atau di tempat lain, tapi yang jelas kalau di Jawa Barat atau bukan cuma di Jawa Barat, dari Medan juga ada yang datang ke lab saya untuk tugas akhir. Ada juga yang datang ke industri untuk tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir itu adalah artinya dia datang ke industri ataupun ke lembaga penelitian untuk mendapatkan data, untuk eksperimen dan segala macam, karena di sana mungkin ada kelengkapan data. Kenapa data mahasiswa datang ke lab saya? Karena di lab saya lengkap peralatannya untuk melakukan eksperimen. Nah, ini juga sama. Toba Research Center mencoba memfasilitasi hal-hal yang bisa untuk mendukung tadi untuk PKL, magang, dan juga untuk tugas akhir tadi. Sehingga memang diharapkan mahasiswa itu tidak hanya tugas akhir di kampus masing-masing. Dan ini sesuai dengan program Kemendikbud tadi, Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar. Jadi kita coba fasilitasi di situ. Dan ini juga bukan karena ada kebijakan pemerintah untuk Merdeka Belajar. Dari dulu, mahasiswa itu sudah banyak datang ke industri untuk tugas akhir. Dari lab saya itu hampir, selama COVID aja ada 40 mahasiswa yang datang, PKL dan tugas akhir di lab saya gitu loh. Itu, nah bagaimana kerjasamanya, data kita kasih, peralatan kita fasilitasi, proses pembimbingan kita kerjasama dengan pembimbing dari universitas terkait, nanti untuk publikasi juga kita bersama-sama. Nah itu konsepnya. Jadi artinya sekarang ini kita konsepkan, kita fasilitasi PT APP dengan bekerjasama dengan Toba Research Center untuk bekerjasama dengan para perguruan tinggi, sehingga kalau ada mahasiswa di kampus masing-masing yang mungkin kesulitan mendapatkan data, kesulitan mendapatkan ide untuk penelitian, kita coba fasilitasi. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi kalau secara keseluruhan saya sepakat tadi yang disampaikan Prof. Tualar, bahwa semua kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan oleh Prof. Sibarani, ya silakan mereka melakukan kegiatannya, tapi pada akhirnya nanti ketika ada kita beririsan, salah satunya dengan Toba, dengan BODT, karena BODT kan juga mengelola kawasan Danau Toba, tapi kan dengan programnya mereka sendiri. Nah ketika nanti ada irisan, ya kita kerjasama dengan BODT. Kurang lebih itu tadi yang saya tangkap yang disampaikan oleh Prof. Bernatal gitu loh. Jadi kita tidak mengikuti BODT, tidak, tapi mereka akan jadi mitra kita. Tapi kita datang dari sisi akademisi melalui kita salah satunya ciri khasnya memiliki data, pengolahan data dan kerjasama dengan mereka. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan atau jelaskan. Barangkali ada tambahan dari yang lain, baik dari Prof. Bernatal atau mungkin Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan. Terima kasih. Oke, kalau memang tidak ada, saya kira mungkin juga nanti untuk hal-hal yang memang kurang jelas bisa kita diskusikan di grup, boleh ditanyakan. Dan juga memang termasuk tadi konsep visi dan misi ataupun yang ada di website Toba Research Center, itu memang kita bikin aja dulu supaya ada bahan acuan dasar kita. Kita berharap memang masing-masing bidang juga memberikan masukan, termasuk advisory board. Kalau ada masukan itu kita anytime kita bisa improve atau kita modifikasi. Supaya jangan kosong, artinya kita coba bikin di situ. Yang seiring dengan berjalan waktu nanti sambil diskusi itu bisa kita perbaiki semua. Dan juga sebagai tambahan, kita juga berharap untuk masing-masing bidang yang tadi juga memberikan semacam deskripsi untuk bidang masing-masing, supaya nanti juga kita tambahkan di website. Jadi apa yang ada di situ sebenarnya itu hanya semacam brainstorming aja, supaya dasar ada bahan diskusi kita, bukan berarti itu yang benarnya atau itu yang jadinya, bukan. Itu masih bisa dirubah dan kita bisa kembangkan sesuai kebutuhan kita. Itu yang ada yang mungkin bisa tambahan untuk terkait dengan masalah konten yang ada di website. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya melihat bahwa memang kegiatan kita ini kan sebenarnya turunan dari PT Porlak Parna. Jadi itu kalau saya mengamati ya, sebenarnya dari situ awalnya.
Dan kemudian kita bagian support sebenarnya di PT itu. Nah, kemudian sehingga PT memang akhirnya punya program juga dan kita juga punya program. Nah, tentu karena kita tidak memiliki badan usaha sama dengan PT, maka perlu pemikiran kita tetap harus bagaimanapun kegiatannya kita itu harus tetap melapor kepada PT Porlakparna. Ini yang pertama. Kemudian kita juga akan mensupport kegiatan-kegiatan yang telah memang dibuat oleh PT Porlakparna. Tadi disampaikan oleh Prof. Tualar juga dari kegiatan-kegiatan sebelumnya kan memang sudah kita juga diskusikan bersama apa yang menjadi kegiatan awal yang dilakukan. Tadi 1000 Porlak ya kan, itu adalah pekerjaan awal yang memang harus dieksekusi, disupport oleh Toba Research Center juga kan gitu ya. Nah, walaupun kita memang di dalam proses perkembangannya tidak semuanya memang berdomisili di Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Robert Sibarani tadi bahwa memang kita bekerja dilihat dari yang dibentuk dari organisasi kita ini ada 7 bidang. Memang masing-masing bidang harus membuat program. Program terkait dengan memang sesuai judul kita kan Toba Research Center. Jadi sudah jelas bahwa riset kita ini tidak membatasi ruang kabupaten dan suku dan etnis, tetapi adalah semua yang beririsan dengan Toba. Nah, ini yang beririsan dengan Danau Toba maksudnya. Ini yang mungkin perlu kita share bersama. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa terkait dengan program-program yang akan dilakukan, tentu agak sedikit berbeda saya katakan tadi. Apakah kita juga saya katakan tadi tetap harus memberikan laporan kepada PT Porlakparna setiap apa yang kita akan lakukan. Nah, termasuk juga hal-hal bisa saja dalam pembiayaan organisasi bagaimanapun sebenarnya semua organisasi itu harus memang ada pembiayaan seperti ditanyakan sebelumnya pada pertemuan kita. Nah, ini yang perlu juga kita sinkronkan posisi kita karena memang di-SK-kan oleh, kalau kita lihat SK-nya kan sudah jelas bahwa kita di-SK-kan oleh PT Porlakparna, ditandatangani oleh Pak Direktur, ya kan, Pak Simarmata. Nah, itu yang saya pikir gambaran pemahaman saya terkait dengan juga mungkin yang lain oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah saya memahami bahwa kita di-SK-kan oleh PT Porlakparna. Maka setiap kegiatan-kegiatan dan program visi misi PT Porlakparna, nah, apakah jauh berbeda dengan visi misi kita? Gitu ya. Karena saya juga belum membaca detail visi misi dari PT Porlakparna itu. Nah, ini saya pikir sinkronisasi saja antara Toba Research Center dengan PT Porlakparna sebagai induk utama dari organisasi yang dibentuk ini. Saya pikir demikian tambahan dari saya, Pak Arjon dan Bapak sekalian, dan terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Bernatal. Barangkali ini ada Pak Direktur bisa memberikan tanggapan, Pak Direktur. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu kaku ya, tidak terlalu kaku di sini. Harapan kita dari APP sebetulnya gini, APP ini adalah entitas bisnis, kerjaannya di bisnis nih. APP ini tidak punya kemampuan dalam penelitian, ya, dalam bidang keilmuan, tidak punya. Nah, ada waktu itu kalau disebut begini, kita libatkan ilmuwan dari kampus Danau Toba itu awalnya. Oke, baik kalau seperti itu gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan Profesor Bernatal tadi, apakah setiap kegiatannya Toba Research Center itu harus lapor? Menurut saya tidak sekaku itu Tetapi memang APP misalnya nanti direktur
Direktur Toba Research Center bisa menginformasikan, oh kita melakukan ini, kita melakukan ini, kita melakukan ini, gitu. Demikian juga kalau misalnya dibutuhkan, oh kalau melakukan ini perlu misalnya pembiayaan seperti ini, kita perusahaan juga mungkin bisa mendukung dengan cara seperti apa, gitu. Termasuk juga mungkin dari lembaga Toba. Intinya Pak, Bapak Ibu sekalian, ya, agrowisata Perlak-Paina ini tadi di awal saya sebutkan ini adalah sosial bisnis. Semata-mata tujuannya bukan profit oriented, ya, tetapi memang harus punya profit supaya bisa hidup, gitu ya. Utamanya itu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di kawasan Danau Toba. Dan pemberdayaan ini seperti apa? Ternyata permasalahannya banyak. Bukan saja degradasi lahan pertanian, ternyata perlu juga pendidikan terhadap masyarakat setempat. Bagaimana mendidik masyarakat setempat supaya bisa modern? Bagaimana mendidik masyarakat setempat supaya bisa berniaga dengan yang seharusnya, gitu ya. Kita mungkin banyak dengar kalau kita bertransaksi dengan di kawasan Danau banyak komplain orang, gitu. Bagaimana supaya tidak seperti itu? Nah, saya ingat betul waktu itu ada psikolog dari Unpri menyampaikan, ternyata jangankan tutur kata berbicara, cara berpakaiannya aja perlu dibenahi, gitu. Nah, kita berharap dari APP, dari Bapak Ibu, inilah bagaimana caranya kita mengubah itu. Ya, bagaimana kita kepengen bahwa kawasan Danau Toba itu benar-benar kepingin surga, benar-benar destinasi wisata. Yang mungkin kalau kita mengharapkan tambang batu bara di sana, rasanya nggak sejauh itu ya, supaya bisa hidup kawasan itu. Tapi yang paling berpotensi adalah kawasan apa nih? Kawasan wisata. Wisata apa? Wisata alam sudah ada, wisata sejarah sudah ada juga di sana. Nah, agrowisatanya itu begitu indah di sana, tapi kita bisa belum kembangkan. Kalah jauh kita dengan provinsi ataupun kabupaten lain, ya, kalah jauh. Nah, apakah itu sudah dilakukan? Balik tangan, tidak, karena tadi apa, permasalahannya kompleks. Permasalahan kompleks, makanya kita mencoba melibatkan Bapak Ibu ilmuwan. Jadi mungkin jangan sampai beban. Oh, kalau aku melakukan ini harus lapor, nggak sekaku itulah, ya, nggak sekaku itu. Tapi memang struktur organisasi kalau seperti ini, begini, seperti ini, karena supaya kalau ada yang bertanya, sama-sama kita bisa menjawab dengan jawaban yang sama, ya. Kalau Toba Research Center melakukan ini, jangan sampai nanti juga nggak ngerti ketika ada orang bertanya ke APP. Itu aja sih Pak, sementara jawaban dari saya. Mungkin bisa ditambahkan Prof. Tualar atau Bang Arjun, monggo silakan. Terima kasih. Saya kira jawabannya sudah cukup lugas dan cukup bagus dan kooperatif menurut saya ya. Tapi nggak tahu, barangkali masih ada yang mengganjal atau ada tambahan, silakan Bapak Ibu. Saya mengganjal tidak, tapi saya justru senang setelah informasi ini ya kan, bahwa akhirnya saya buka-buka juga profilnya PT Agrowisata Perlak-Paina gitu, ada di bidang kelihatannya kondisi Danau Toba, news, tentang informasi, pemilik lahan, kemudian donatur, pendaftaran, mengadopsi pohon, pembibitan, dan sebagainya. Saya kira luar biasa ya. Saya kebetulan Pak Direktur senang ya, bahwa saya sudah 7 tahun ada desa binaan, itu dekat Samosir Pak, yang di Desa Tipang, tapi itu di Pulau Sumatera. Kalau lewat dari situ sudah Desa Jaji, itu Samosir. Saya lihat bahwa memang ini sangat perlu untuk mereka gitu. Jadi agrowisata ini, misalnya penyediaan bibit
mangga yang baru gitulah, tidak yang seperti yang lama itu gitu. Sehingga ada pembibitan baru untuk mangga, karena mangga kan di Muara, di Tipang, di Samosir juga sangat subur. Kemudian juga pembibitan pohon aren gitu. Kebetulan saya punya kebun pohon aren di Binjai. Saya dengan anak saya sudah bisa makan di situ dari pohon aren, padahal itu pohon yang tumbuh di kawasan Danau Toba. Saya kira kalau nanti kegiatan-kegiatan seperti ini kita buat untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal di kawasan Danau Toba sangat penting. Jadi mau membuat laporan atau tidak ada pelaporan pun untuk agrowisata Porlak Parna, kalau menurut saya itu sah-sah saja. Tapi bagaimana APP bisa mendukung program seperti itu. Jadi saya sebenarnya bidang saya budaya, lebih pada kearifan lokal, tapi saya lebih orang desa, karena saya punya desa binaan, Pak, dan itu didukung oleh USU tiap tahun. Jadi pengabdian masyarakat saya, penelitian saya, semua itu berbasis desa Tipang. Itu setelah Bakara gitu. Saya melihat bahwa mereka sangat perlu bibit-bibit yang berhubungan dengan ladang mereka. Sawah mereka juga bagus, dan saya mengatakan di situ itu sebenarnya itu desa wisata, lebih pada wisata budaya dan agrowisata, karena mereka hidup di pertanian yang sangat luar biasa pengelolaannya. Di sana masih hidup bius, Pak. Menurut pengamatan saya, bius yang masih hidup di sana hanya di Tipang sekarang. Meskipun ceritanya banyak di Limbong, di Sagala, tapi di Samosir, tapi yang masih hidup di sana. Saya kira saya sudah mulai paham. Saya baca-baca tadi profil itu yang singkat dengan gambar. Kalau memang itu bisa diwujudkan, saya mengusulkan saja adanya nanti PT APP bisa kita bersama-sama menyediakan pembibitan untuk tanaman-tanaman yang khas di kawasan Danau Toba. Jadi masih ada hubungannya. Saya kira itu saja, Pak Direktur. Terima kasih perkenalan pertama, dan sekaligus juga saya mengusulkan ke desa-desa kita yang ada di sana. Saya sering bertelepon dengan Pak Simbolon, Pak Mangindar. Ya. Dari awal-awal masih bupati, kami juga berada di KMDT. Dia juga selalu mengeluhkan hal-hal seperti itu. Bagaimana orang lokal, bayangkan misalnya masa yang bersaudara, berkelahi, bunuh-membunuh hanya karena tanah. Saya telepon dia, kenapa begitu Pak? Saya bilang, menangis saya membaca itu, saya bilang. Baru 4 hari yang lalu saya bertelepon. Jadi saya kira memang Pak, itu berhubungan dengan culture, itu karakter kita, itu perlu. Tapi yang khusus bagian Bapak itu dari segi namanya itu agrowisata, ada juga pemberian bibit. Saya kira sangat senang berkenalan dengan Bapak. Mudah-mudahan lewat Toba Research Center ini, saya paling tidak menerima bisa untuk desa saya 100 aren. Wah, luar biasa itu. 1000 aren misalnya. Tanam itu. Dan hasilnya, Pak, satu aren itu bisa menyekolahkan 1 orang sampai perguruan tinggi. Ya. Saya punya kebun aren, Pak, dan saya menghasilkan gula merah di Medan ini, tapi di Binjai. Nah, itu saya bibitkan juga karena saya minta juga dari BUDT sebagian untuk mereka ditanam. Jadi kalau agrowisata lewat Pak perkenalan sama Pak Simarmata di sini, Palar Simarmata dengan Pak Bernard dengan Pak Direktur, saya kira saya sangat senang ya. Mohon maaf kalau saya bertanya apa yang kita masuki, saya kira nggak salah kalau saya mengatakan apa kegiatan kita ini. Tapi dengan demikian saya sudah paham. Mudah-mudahan waktu dekat kita bisa berbuah kepada masyarakat kita itu. Terima kasih, Pak. Nah itu bagus, Pak Prof. Jadi mungkin saya tambahkan. Jadi sekalian ini, jadi sudah kan gini. Jadi kegiatan Porlak ini kan, Porlak itu kan ciri khas masyarakat Batak. Kebun campuran sudah, itu Porlak kehidupan. Nah Porlak ini nanti ditata menjadi satu kebun yang bisa menjadi objek wisata. Bahkan kalau sampai nanti di situ sampai Ranggiting pun bisa kita masuk. Nah kemudian isi Porlak. Kalau boleh saya undang dari grup ini, saya baru pulang 2 hari yang lalu, tanggal 17 September, kami akan melakukan pertemuan dengan raja-raja adat di sana, sekaligus juga BIMTEK mengenai bagaimana menerima wisatawan kalau datang, bagaimana ramah dan sebagainya. Dan sekaligus persiapan kami ada acara bius tahunan itu untuk bulan Oktober. Saya kira ini pendahuluan dari undangan saya supaya kita lihat Porlak itu. Di sana betul-betul Porlak, Pak. Karena memang luar biasa masyarakatnya, dan mereka hidup di Porlak, dari Porlak itu. Dari sawah dan juga dari kebun itu. Jadi kalau boleh saya undang, siapa tahu ada yang mau ke Danau Toba, itu ke Tipang 17-18 September, karena saya baru rapat kemarin, dan itu sekaligus mempersiapkan
Nah, ada namanya acara ritual mengalang indah si Porhis dan si Haliai, karena mereka betul-betul hidup dari irigasi. Yang bisa itu menjadi agrowisata juga. Ya, jadi saya kira ini tangan resmi pada kita supaya kita lihat Porlak itu juga apa yang APP bisa berikan kepada mereka. Pasti mereka kita disambutnya. Pak Direktur pasti disambutnya. Sambut masyarakat itu di sana. Ya, jadi ini boleh saya undang dengan BODT. Saya undang dengan BODT nanti. Ya, Prof. Ini mungkin ini tambahan sedikit. Jadi sebetulnya memang langkah pertama yang kita lakukan itu memang bertemu dengan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi, mendaftar tanaman-tanaman yang mereka inginkan. Jadi kita tidak menanam tanaman yang kita inginkan, tapi apa yang mereka perlukan. Betul. Nah, kemudian tugas kita tadi ada dua. Ada tanaman endemik, ada tanaman introduksi. Introduksi adalah tugas kita yang dari luar. Nah, jadi salah satu memang kalau di situ aren. Nah, aren ini kan ada aren yang panjang, ada yang genja. Nah, jadi kalau di tulang, di amang ini sudah ada arennya. Nah, itu kan nanti. Jadi di sana satu nanti yang PT Porlak nanti itu berarti di daerah Desa Tipang itu kita akan coba bangun nanti kebun pembibitan yang bermitra dengan masyarakat lokal. Apakah nanti di desa itu kan punya dana dana desa. Nah, nanti itu bibit itu yang dipelihara di sana, yang dikelola di sana itu yang akan ditanam di sana. Nanti bagaimana? Jadi kita sebenarnya salah satu tujuannya adalah menumbuh kembangkan agrobisnis berbasis pedesaan. Jadi usaha pembibitan nanti di lokasi. Jadi saya kira udah nyambung ini, Prof. Subarani ini kita jadi klik ini. Jadi saya kira juga saya bagus. Jadi tugas saya lebih ringan. Jadi nanti mungkin Pak Direktur mungkin silakan saja nanti kalau boleh nanti kalaupun tidak hadir sana webinar mungkin bisa memperkenalkan program agrowisata Porlak di Desa Tipang. Bisa. Sehingga nanti berikutnya nanti harapan kita. Jadi teman-teman kita dari ilmu sosial tadi ini kan PKM. Nah, ini sebetulnya salah satu yang kegiatan kita kan kita di Medan ini tadinya rencananya Oktober itu ada seminar internasional. Kemudian itu pesertanya kan dari seluruh Indonesia bahkan internasional. Nah, tadinya kita mau membuat PKM dosen-dosen itu di Samosir. Sudah link, udah kita atur, udah kita rancang sedemikian rupa. Nah, cuma karena Covid ini tidak tahu kapan berakhir, jadi akhirnya seminar kita jadikan virtual. Itu Prof. Subarani ininya. Mungkin itu tambahannya. Oke, ya saya kira sudah cukup. Ini tadi saya share ya webnya Tubersia Center, webnya PT APP udah saya share di chat dan juga di grup. Jadi mungkin bisa dilihat tadi apa yang dibaca oleh Prof. Subarani supaya lebih mensinkronkan. Intinya untuk semua kegiatan ini mohon masukannya. Ini belum ada yang baku. Kita juga sama seperti yang dibilang Pak Direktur, ini tidak kaku. Kita sebagai akademisi kita bebas. Mau gimana kita bebas gitu loh. Dan ini juga kita kemas sedemikian rupa untuk mengakomodasi semua kegiatan-kegiatan kita dan diharapkan kegiatan ini bisa mendukung aktivitas kita di perguruan tinggi, bukan menambah pekerjaan, bukan, tapi adalah mensupport. Itu harapannya. Jadi bagaimana bagusnya mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang dari perguruan tinggi. Saya kira mungkin itu udah cukup bagus dan semuanya udah cukup padat diskusi kita kali ini, tidak terlalu ini dari awal sampai ujung cukup padat. Pesertanya juga dari awal sampai ujung tetap jumlahnya sama dan mungkin di pertemuan berikutnya kita akan buat pertemuan untuk membahas tadi kepanitiaan untuk seminar nasionalnya. Kita coba bikin sedemikian rupa, tidak terlalu berat dan ringan, tapi memang sangat bermanfaat. Itu barangkali yang bisa pertemuan kita hari ini. Nanti notulennya mohon tadi notulensi untuk untuk men-share, untuk kita share di grup. Saya kira bisa kita akhiri kira-kira Prof, Bapak Ibu sekalian. Ya, ayo godang air laut. Oke, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Mohon masukan dan dukungannya selalu untuk kegiatan kita, kesuksesan baik yang akan datang ataupun ide-ide baru yang akan bisa kita lakukan ke depan. Mohon masukannya di share di grup dan kita bisa realisasikan baik mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon kehadirannya untuk pertemuan berikutnya. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Horas. Semua terima kasih Prof. Terima kasih.
kasih. Ya. Horas. Akan konsumsi masing-masing diambil di meja belakang. Arjon.